Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang apa? Tentang usul dan apapun yang berkaitan dengan usul daripada sunnah dan makruhat. Sekarang kita akan mulai dengan babun najasah wa izalatiha. Jadi ada dua bab tentang apa saja itu najasah dan bagaimana cara menghilangkan. Karena itu babun najasati wa babi izalatiha. Seharusnya seperti itu, cuma disingkat menjadi bab tentang najasah dan bagaimana cara mensucikannya. Makna najasah di sini adalah bendanya. Benda apa saja yang najis. Memang seperti itu di dalam kitab-kitab fikih, di dalam babun najasah ini para fuqaha stylenya sedikit berbeda, yaitu mereka tidak mendefinisikan najasah, makna najasah tidak. Akan tetapi mereka menyebutkan afrodun najasah. Jadi mereka sebutkan saja apa saja afrodun najasah, mereka sebutkan najasah 1, 2, 3, 4, 5. Selain ini semuanya suci. Karena kenapa? Karena kalau didefinisikan makna najasah, mereka juga akan kembali untuk meminta contoh. Apa contohnya? Nah, dibilang kullu mustaqdarin yamna usihatas sholati haitsula murakhis, itu definisi makna najasah. Setiap sesuatu yang kotor, yang mana dengan catatan sesuatu yang kotor ini menghalangi sahnya sholat, kalau yang sholat itu tidak ada udzur. Pasti nanti akan tanya lagi apa saja itu, darah ini. Jadi definisi najasah dengan makna najasah kurang efektif. Karena itu para fuqaha menggunakan at-ta'rif bil ad, dibilang ta'rifun bil addi walaisa ta'rifan bil haddi. Ta'rifan bil'ad, yakni menghitung apa saja najasah tersebut. Karena itu dibilangkan di kalang di sini bahwasanya wa huwa fi kalamihi bi ma'nal a'yan an-najisah najasah. Maknanya di sini adalah al-a'yan an-najisah, benda-benda yang najis. Bukan makna najis, karena itu sekejap lagi akan cakap wahyal khamru wan nabidhu. Ini bukan definisi najasah. Tapi ini adalah individu a'yan daripada najasah. Adapun definisi najasah secara makna dikatakan di dalam syarah Bushr Karim di sini wa syar'an mustaqdarun yamna usihatas sholati haitsula murakhis. Bahwasanya setiap sesuatu yang kotor, tapi bukan setiap sesuatu yang kotor mutlak, tidak, ada qaidnya. Kotor tapi menghalangi sahnya sholat. Tidak segala hal yang kotor itu najis. Banyak kan, ingus ini kotor ingus. Kalau tak kotor coba ingus Anda beri Hazim pun akan marah karena ingus itu kotor. Setiap sesuatu yang kotor, yang mana sesuatu kotor itu yamna usihatas sholat. Jadi apa nih, boleh kita kata najis ni dia tauqifi, maksudnya syarat. Boleh mengatakan seperti itu. Najis memang tauqifi, dan saya kira bukan hanya najis, banyak hal di dalam fikih ini tauqifi. Dan memang benar untuk menyatakan ini najis harus tauqifi. Ada beberapa makis dikiaskan, tapi tetap walaupun dia dikiaskan, tetap kata-kata tauqif itu bisa.
walaupun dia kias, karena Imam Ghazali mengatakan al-kias ini makulun nas walaisa malfudun nas, tapi makulun nas. Sila dibaca wahia al-khamru wan nabidu. Yang pertama apa saja a'yanun najasah itu? Yang pertama adalah al-khamru. Apa al-khamru? Apa itu khamr? Al-khamr itu asyarabul muskir al-mu'tasar min asiril inab. Jadi yang namanya khamr itu adalah sesuatu minuman. Dia harus minuman. Dan dia harus muskir. Apa itu muskir? Memabukkan. Dan harus dibuat, diamik daripada apa? Asiril inab. Harus daripada apa? Perasan anggur. Kalau bukan daripada perasan anggur dikatakan ini nabid. Selain hal-hal yang memabukkan selain daripada perasan anggur itu adalah apa? Nabid. Dibilang Suf, tengok. Al-khamru wan nabid ay kullu musirin ay sya'nu nau'ihil iskar. Maknanya kullu muskirin wa sya'nu nau'ihil iskar. Maknanya bukan dia itu muskir bil fi'il, tapi nau'uhu muskirun bil fi'il. Maknanya kalau cuma satu tetes khamr itu tidak memabukkan. Tidak memabukkan. Akan tetapi kalau banyak memabukkan. Jadi yang memabukkan itu bukan satu tetes khamr, tapi nau'ul khamr. Tapi apa nau'ul khamr? Kan dikatakan wa sya'nu nau'ihil iskar. Terus katakan di sini wal muskir huwa dzu syiddatil mutribah. Yang namanya muskir itu sesuatu yang mempunyai syiddah. Syiddah ini apa ya? Suf, Anda kalau mau minum Coca-Cola, kayak apa itu namanya? Itu namanya syiddah. Khamr seperti itu. Alhamdulillah saya belum pernah coba khamr itu. Saya belum pernah coba khamr. Cuma katanya di kitab-kitab macam itu. Syiddatil mutribah. Jadi dia itu beda dengan TOS. TOS Anda minum saja biasa, tak ada. Gini-gini kan tak ada kan. Kalau di movie-movie kan habis minum apa? Vodka kayak macam ini dia. Macam ini. Maknanya ada semacam apa? Syiddah. Macam itulah. Itu tak macam mana Anda minum. Jelas ada perbedaan antara TOS dan Coca-Cola aja deh. Kenapa? Coca-Cola apa ada. Loh iya. Memang ada syiddahnya. Tapi ada koid lain. Tidak semua syiddah. Mutribah ini yang bikin seronok. Ada semacam, tengok kan orang-orang kalau sudah mabuk kan, oh ye macam ini nih. Dia macam apa namanya? Torok, hai. Apakah Coca-Cola macam itu? Anda muntah kalau terlalu banyak Coca-Cola, Anda muntah. Bukan syiddah mutribah, syiddah muqayyiyah dibilang. Muqayyiyah ada. Berbeda dengan apa namanya? Khamr. Dia itu syiddah mutribah. Dan dia itu harus ma'e asolatan. Ma'e asolatan ini dia ini harus cecair. Aslinya cecair. Walaupun sekarang bukan cecair. Contohnya nanti mungkin 50 tahun lagi akan ada khamr berbentuk kapsul atau pil. Tetap itu najis. Dibilang wahia al-muttakhidah atau al-muttakhadah minal inab walau muhtaramatan wa hiya allati usirat la biqasdil khamriyah. Apa itu al-khamr al-muhtaramah? Dibilang al-khamr itu adalah yang diambil daripada, yang diperas daripada anggur. Walaupun muhtaramah, walaupun khamr itu ada khamr yang terhormat. Apa itu khamr yang terhormat? Khamr yang terhormat adalah khamr yang diperas bukan untuk dijadikan khamr, tapi untuk dijadikan cuka. Karena khamr muhtaramah itu pertama untuk menjadi cuka dia harus diperas dahulu menjadi jus anggur halal. Kemudian diletakkan, dibiarkan akan menjadi khamr, dibiarkan lagi menjadi cuka. Nah, kalau memang dia itu dari awal memang saya tidak membuat khamr untuk khamr, akan tetapi saya ingin membuat cuka, tapi tidak bisa untuk membuat cuka kecuali saya harus melewati marhalah khamriyah. Ketika menjadi khamr ini adalah khamr muhtaramah. Ketika dia muhtaramah, kalau ada orang merusak khamr itu kena ganti.
Berbeda dengan yang namanya al-khamr ghairu muhtaramah. Khamr ghairu muhtaramah ini adalah yang dibuat memang bukan untuk cuke, tapi untuk khamr, untuk arak. Barang siapa yang memecahkan khamr ghairu muhtaramah secara syariat, dia tidak wajib untuk mengganti. Karena memang khamr itu sesuatu yang najis dan sebetulnya najis tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Jadi kalau yang muhtaramah tadi masih marhalah khamr itu dia tetap najis kan? Tetap najis. Cuma dia berharga. Berharga itu saja. Karena itu kan dia dikatakan tetap khamr, yakni wasfuhu al-khamriyah tetap ada. Akan tetapi yang membedakan dengan yang lainnya muhtaramah. Ketika dia muhtaramah, yatarattab ala hadza bahwasanya ini laisa muhdarah. Beda ya. Jadi di sini koidnya itu muhtaramahnya bukan khamrnya. Maknanya ketika dia marhalah khamr dia tetap najis. Tapi berbeda dengan najis-najis yang lain, dia ini muhtaramah. Dia bukan muhdarah. Muhdarah ini boleh dirusakkan tanpa pengganti. Tengok ini ada sesuatu yang penting di dalam syarah Ushul Karim. Amma ghairul ma'i ka'afyun wa hasyish wa kathiru ambar wa za'faran fatahira. Adapun hal-hal yang memabukkan, adapun hal-hal yang membuat akal ini hilang. Tapi dia aslinya bukan cecair, seperti afyun. Afyun ini apa ya? Opium. Betul, opium. Candu. Wa hasyish. Hasyish ini apa? Dadah ganja itu. Ganja. Wa kathiru ambar. Ambar ini Ember dia itu minyak wangi yang berasal daripada muntahan hiu, muntahan paus. Muntah paus itu mahal. Orang-orang kan sering-sering maki, wah Anda ini macam muntah paus. Muntah paus mahal. Benar, itulah dunia. Sesuatu yang paling wangi itu mesik. Nomor 2 ambar. Saya tak tahu ambar itu bisa untuk menjadi candu juga, menjadi apa? Dadah juga. Saya pun tak pernah tengok ambar macam mana. Saya pun tak pernah tengok apa? Misik macam mana. Cuma ini boleh untuk menghilangkan akal. Tapi aslinya bukan cecair. Selama aslinya bukan cecair, dia tidak najis. Jangan dikatakan Habib Ali menghalalkan dadah. Saya cakap hanya tidak najis. Tapi dia haram. Kenapa? Karena ada unsur lain. Karena tidak semua yang haram itu najis. Dadah itu haram karena dia itu boleh untuk merusak jiwa, membuat sakit, membuat addicted, macam-macam. Cuma Anda cakap apakah itu najis? Tak. Jadi kalau ada orang sholat, mungkin di sininya ada dadah, sholatnya sah, tapi haram. Wa za'faron saya tak tahu bagaimana cara memakai ember dan za'faron ini secara dadah, saya tak tahu. Saya hal-hal macam ini jahil. Mungkin kalau Ustaz Hazim tahu mungkin boleh ajarkan juga. Li'annaha mukhaddiratun la muskirah. Karena dia itu mukhaddir. Mukhaddir ini apa ya? Mukhaddir ini yaitu orang-orang kalau pakai dadah macam mana? Hai. Itu. Dia bukan muskir, dia bukan memabukkan tapi mukhaddir. Khayal. Macam itu. Mukhaddir ini sekarang di conversation dipakai untuk orang kalau nak operate diberi apa itu? Muse. Lah itu mukhaddir itu namanya. Itu diitlak untuk itu mukhaddir itu. Diitlak juga untuk kalau nak operate terus dibelah sini tak terasa apa-apa, jadi macam tebal sangat. Apa itu namanya? Anda orang-orang perobatan kan. Ada kalau diberi itu Anda sudah tak sadar apa-apa. Ada lagi kalau di orang kalau nak sunat, bersunat itu kan ya tak mungkin kan, pasti kan ininya kemaluannya di apa namanya? Bagi tak rasa ya. Itu di dalam conversation juga diitlakkan mukhaddir. Walidha lam yuhram minha illal qadrul mukhaddir. Ini ibarat khatirah jiddan. Ini ibarat khatirah jiddan di dalam beberapa kitab. Ibn Hajar pun nakal hadith ibarat bahwasanya
di sini zahir ibaratnya Busyol Karim bahwasanya hal-hal yang mukhadir seperti hasyis ataupun apa Tidak haram. haramnya kalau banyak, kalau sedikit tak haram. Kenapa? Karena tidak mukhadir. Yang haram itu menghilangkan akal, tapi kalau sedikit tak haram. Banyak sekali orang-orang sekarang mengambil ibarat ini ala zahiriha. Maknanya sedikit dadah itu boleh. Yang tak boleh itu apa? Banyak dadah. Anda akan bertemu orang-orang semacam itu. Wallahu a'lam. Saya mengatakan sikit ataupun banyak tetap haram. Kalau banyak itu mahalul ittifaq. Kalau sikit kenapa Habib? Sikit itu yu'addi ilal katsir. Maharu makathiruhu faqaliluhu haram. Wallahu a'lam. Li anna qillatahu yu'addi ila kasratihi. Iya Habib, tapi ada yang tak yu'addi. Orang kalau dia kuat himmahnya, dia hanya pakai sikit saja. Iya, tapi coba 10 orang pakai sikit saja. Hah? Yang macam dia hanya boleh cuma sikit saja berapa? Dari 10 ini berapa? Saya yakin mungkin 9 akan pakai banyak. Dia pakai banyak. Dan hadza wal fikih min babitun. Ketika ada majority, sikitnya yu'addi ilal banyak, cukup untuk mengharamkan sikit. So, Anda akan bertemu dengan orang. Memang secara teori memang ini bukan muskir wala yahrum illa qadral muqaddir, karena muqaddir itu muzilun lil akal. Maknanya kalau ghairu muzilin lil akal dia la yahrum. Memang, tapi ada unsur lain yang mengharamkan. Mungkin zaman dahulu para fuqaha tidak mengerti ada unsur-unsur lain yang ada di dalam dadah ini selain muqaddir, di antaranya addicted. Yang kedua, dia boleh buat sakit atau apa. Saya tak kira kalau fuqaha tahu hal-hal semacam ini, mereka akan halalkan. Dan nanti Anda akan bertemu dengan orang, tengok kalam saya, Sof, ini haram. Memang fuqaha cakap macam itu, akan tapi Anda sebutkan segi-segi yang perspektif yang saya sebutkan. Dia akan jawab, Anda ini masih belum belajar, Anda baca lagi. Dia akan cakap seperti itu. Dan itu yakni dalil-dalil orang yang tidak bisa untuk analis, tidak bisa yang analis. Apalagi sekarang kerajaan mengharamkan. Kalau kerajaan mengharamkan, biasanya para ulama akan mengharamkan. Sekarang saya tak tahu pemakai atau pengedar dadah di Saudi ini dihukum mati. Begitu pula di Indonesia dihukum mati. Tapi tak semua pengedar, hanya pengedar dalam jumlah tertentu dihukum mati. Kenapa dihukum mati? Dibilang merusak masyarakat. Iya, maksudnya masuk had apa? Tak salah, masuk muharabah. Yuharibunallaha wa rasulahu wa fil ardi fasadan apa? Wa ya'tuna fil fasadan atau apa itu. Masuk di dalam al-muharabah. Karena itu apa? Wa yu'thawna fil ardi fasadan. Yakni dadah ini termasuk hal-hal yang menyebarkan kerusakan di dalam muka bumi ini. Dan ma'ruf inda Syafi'iyah haddul muharabah al-qatl. Haddul muharabah al-qatl au al-aqal, dipotong tangan kiri dan kaki kanan. Di dalam beberapa case dipotong, dalam beberapa case dibunuh. Dan itu nasul Al-Qur'an, ayyuqattalu au yusallabu au tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilaf. Terpulang kepada level bagaimana muharabahnya orang tersebut. Betul. Syafi'i punya ijtihad sendiri, ulama-ulama lain ijtihad sendiri. Tapi muharabah ini mansus, di antara no muharabah ada qatl. Wa qaulul dadah ini muharabatan lillah binisbah li wadih jiddan ya. Wadih jiddan. Itu dia. Terus bagaimana? Apakah
kalau ada dadah cair, apakah dia itu dibilang najis? Tidak, dia tidak dibilang najis. Kenapa? Karena tolak ukurnya bukan cair atau tidak cair, akan tetapi muskir atau tidak muskir. Itu dia, muskir atau tidak muskir. Sekarang kan dadah kan bukan hanya cuma ganja ya, ganja kan di apa namanya, dia dihisap. Ada lagi yang apa di film-film itu dicucuk macam-macam. Dia tidak najis. Jangan cakap lagi Habib Ali cakap halal. Saya cakap sikit dan banyaknya haram. Cuma saya cakap najis atau tak najis, itu saja. Najis atau tak najis. Nanti ada yang cakap saya dia apa? Dipelintir Habib Ali mengharamkan apa menghalalkan dadah. Tak ada, sudah cakap macam itu sama sekali. Bahwasanya sikit atau banyaknya haram, dan saya tidak setuju dengan ibarat ini. Walidha lam yahrum minha illal qadrul mukhaddir, karena ini mungkin pada zaman dahulu dan para ulama tidak mengetahui apa saja impact daripada dadah. Oke. Wal kalbu wal hinziru wa ma tawallada min ahadihima. Wal kalb wal hinzir, begitu pula di antara hal-hal yang najis itu adalah anjing dan babi. Anjing dan babi, dan apapun yang dilahirkan daripada keduanya. Walaupun salah satunya itu hewan yang suci. Jadi anjing menikah dengan anjing, anaknya najis. Babi dengan anjing najis. Babi dengan kuda najis. Babi dengan anjing dengan kambing, anaknya kambing. Kambing tetap najis. Terus dibilang di sini wal kalbu walau mu'allaman. Wal kalbu walau mu'allaman. Ada beberapa anjing itu mu'allam. Macam ada banyak untuk apa herder yang untuk jaga-jaga rumah, untuk melacak itu. Melacak itu apa ya? Tatakbur kalau bahasa Arabnya itu apa? Dilacak. Ada kan anjingnya polis itu yang untuk kejar penjinayah, apa itu namanya? Ada anjing untuk melacak dadah. Apa itu namanya? Itu namanya melacak namanya. Cina namanya. Itulah namanya al-kalbu walau mu'allam. Ada kalab yang pandai. Sepandai-pandainya anjing, tetap dia anjing sama. Oh, ini anjing tapi pandai. Iya, ya tetap saja anjing. Oh, kalau pandai bukan jadi anjing, mungkin jadi yang lain apa? Superman atau apa, tetap anjing. Tengok, li khabari muslimin tuhuru atau tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaksiluhu sab'a marratin ulahunna biturab. Tengok hadisnya. Tahuru ina'i ahadikum, sucinya bekas kalian kalau dijilat di dalamnya itu anjing menjilat di bekas tersebut. Bagaimana caranya? An yaksilahu sab'a marratin, dicuci 7 kali ulahunna. So, tengok ulahunna. Yang pertama. Tengok ya. Yang pertama daripada 7 kali itu dengan tanah. Kan 7 kali cuci. Yang pertama dengan tanah. Ada beberapa hadis wasatuhunna, akhiruhunna, beberapa riwayat seperti itu. Syafi'i ame dahunna, sebenarnya salah satu. Paham ya? Jadi ada yang cakap awal, ada yang cakap salah satunya. So, tengok ya. Awal bukan akhir. Terus banyak hadis-hadis yang menunjukkan tidak awal. Bagaimana kita kalau orang dohiri ambil salah satu ulahunna biturab, hadisnya cakapnya ulahunna. Yang lainnya mana? Recycle bin. Macam itu kan.
Loh, kalau Anda ambil hadis ini, yang lainnya maknanya sampah. Loh, itu sampah kalau kalam Anda dimasukkan sampah. Tapi kalau kalam Rasul macam mana? Loh, ini kalam Rasul, ini kalam Rasul. Kenapa Anda ambil ini, Anda tak ambil ini? Syafi'i lebih power, saya kata. Bagaimana dengan banyaknya riwayat ini, dia tidak membuang semuanya, tapi ambil semuanya. Tak ambil yang nomor 1, tak ambil yang nomor akhir. Dibilang apa? Daruna. Salah satunya. Dari 7 ini, salah satunya. Sof tengok. Awal juga salah satu, akhir juga salah satu. Tapi tetap Imam Syafi'i mengatakan wal ula aula. Wal ula aula. Kenapa? Karena memang ada nas sharih menandakan ulahunna bitulab. Hakada yufakiru usuliyun. Hakada yufakiru usuliyun. Tengok dari hadis ini. Wal aslu ada muta'abbud. Bukankah 7 kan? Bukankah apa? 7 kan? 7 kali kan? Kenapa harus 7 kali, Ustaz? Ilmi. Hah? Ta'abbud. Macam mana? Wal aslu ada muta'abbud. Wal aslu apa? Ada muta'abbud. Tidak boleh syariat itu ketika 7 kali. Oh, ini ta'abudan. Kenapa 7 kali? Wal aslu ada muta'abbud. Karena Allah mengatakan bahwasanya setiap syariat pasti ada hikmahnya. Kalau Anda cakap ta'abbud, la budda an takuna dalilan akhar. Maksudnya harus ada dalil lain menunjukkan ini ta'abbud. Anda tidak bisa ta'abbud. Malikiyah cakap ini ta'abbud. Kenapa? Kalau memang, coba tengok ya dalilnya, Suf. Kalau memang itu bukan ta'abbud, kenapa harus 7? Kenapa harus 7? Angka 7 secara spesifik itu ta'abbud. Paham Ustaz Zaman? Secara spesifik ta'abbud. Syafi'iyah tak macam itu. Kalau Malikiyah kan 7. Kalau memang ingin najisnya teruk, kenapa harus 7? Dan kenapa harus dengan tanah? Anda mengetahui ada yang mengatakan bahwasanya boleh selain tanah? Boleh. Pakai sabun basuh pun boleh, ada pendapat. Syafi'iyah tak boleh. Karena di dalam tanah ada unsur ta'abbud. Syafi'iyah pun cakap ada apa? Ada unsur ta'abbud di tanah. Lu itu benar. Tapi di tempat lain, Ben. Hah? Tapi di tanah, bukan di 7. Itu dia. Malikiyah pun akan cakap, kenapa? Satu hadis ada tanah, ada 7. Yang tanah Anda cakap ta'abbud, yang 7 Anda tak cakap ta'abbud. Ada macam mana ya Syafi'iyah? Macam mana ada ayo? Saya cakap di dalam fikih ini ada apa namanya? Ada iskalat, Suf. Ada iskalat. Beneran ada iskalat. Anda kalau masuk dalam apa namanya subjek namanya fiqhul muqarron, Anda akan tahu bahwasanya ada problem di sini memang. Karena itu kita tidak bisa kotor di situ. Tengok apa katanya Ghusl Karim, wal aslu adamu ta'abbud. Wal aslu adamu ta'abbud. Ini bukan ta'abbud. Kenapa kalau ta'abbud maknanya ini bukan najis asing. Ya itu najis itu tak ada. Syafi'iyah ada cakap najis mukhaffafah mughalladah, tak ada. Memang ta'abbud saja ini. Ini memang apa? Ta'abbud. Maknanya kalau ta'abbud ya sudah anjing saja. Anjing saja. Kenapa harus babi? Tahuru ina'u ahadikum idza walaqal qalbu wal khinzir. Tak ada kalau walaqal qalbu wal khinzir itu tak ada. Idza walaqal kalbu saja. Khinzirnya mana? Akan ada impactnya, Suf. Akan ada impactnya. Wal aslu ada muta'abbud. Karena itu di khinzir ini fi khilaf kadalik. Khinzir ini apa? Memang itu haram, Habib. Loh, saya tak cakap haramnya. Najisnya. Oke, memang itu haram. Loh, iya itu haram. Hal yazamin kaunihi haraman kaumuhu najisan. Sekejap dulu. Anda kena berpikir. Macam mana? Anda kalau tak berdebat dengan Maliki. Kalau saya Maliki saja, Anda tak akan boleh jawab semua pertanyaan saya. Benar. Karena ada problem di dalam qalbul khinzir ini. Hakikah ada problem. Dan tidak ada satu ayat pun yang mencaci
Anjing tidak ada. Memuji ada, mencaci tak ada. Dan Syafi'iyah mengatakan anjing dan babi ini saudara. Benar. Bukan saya yang cakap. Imam Ghazali di dalam Syifa'ul Ghalil cakap, dibilang fakir miskin saudara, anjing babi saudara. Memang macam itu. Di dalam nahwu pun ada. Dalam nahwu itu jar majrur dan dhorof saudara. Maknanya kalau satu disebutkan, satu lagi pasti ada. Idza yakni fa innal kalba najasatun mughalladah ay wal khinzir. Pasti itu macam itu. Begitu pula al fakir dan miskin sama. Kalau disebutkan fakir dibilang idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Kita punya problem di dalam kalb wal khinzir ala saraha ini. Tapi hadza huwa ma'adda ilaihi ijtihadu Syafi'i. Hadza ma'adda ilaihi ijtihadu Syafi'i. Jayyid. Wal aslu ada muta'abbud. Maknanya minimal kita ayuha Syafi'iyah, kita ambil asal ada muta'abbud. Oke. Tapi bukankah jadi itu idza walagha menjilat? Anta ayuha Syafi'iyah, antum ayuha Syafi'iyah. Kenapa cakap semua Anjing. semua badan anjing? Paham Ustaz Hilmi ya? Hadisnya kan cuma walagha. Kenapa semua? Dari mana? Karena itu Malikiyah selama dia cakap ta'abbud, hanya jilatan saja. Selama dia cakap ta'abbud. Coba cakap. Coba tengok Malikiyah yang Anda kenal. Apakah babi itu juga mughalladah? Saya tak kira. Kenapa? Karena dari awal mereka cakap ta'abbud. Karena mereka dari awal cakap ta'abbud. Selama itu ta'abbud, susah nak dikiaskan, sangat susah nak dikiaskan. Ta'abbud itu maknanya laisa ma'qulul makna. Tidak ada ilahnya. Ilahnya apa? Ta'abbudan lillah. Kalau ta'abbudan lillah, bagaimana Anda nak kiaskan kata-kata ta'abbud la yujad illah, dan di antara caranya untuk mengkias harus dengan ilah. Kalau tak ada ilah, macam mana nak dikiaskan ke kias khinzir? Syafi'iyah dari awal hadza laisa ta'abbud. Kalau dia laisa ta'abbud, maknanya yumkinuna an nakis. Kemudian Syafi'iyah, apa ilahnya? Hadhihi qadiyatun ukhra. Apa ilahnya? Awalan laisa ta'abbud. Ya Allah, laisa ta'abbud. Ketika laisa ta'abbud akan ada soal lain. Apa ilahnya? Anda kena tanggung jawab. Sudah menghamili kena tanggung jawab. Apa? Anda ini klaim katanya Pak. Is the very big claims katanya di Instagram itu. Very big claims. Ini klaim yang sangat besar. Oke lah, sebelum itu walagha. Kenapa harus Anda Syafi'iyah? Kenapa harus semua sebadan? Hadisnya lo cuma walagha, bukan lamasa atau masaha. Walagha. Tahu walagha Anda? Kalau tak tahu tengok tuh kamus itu, dictionary walagha. Bukan masaha atau lamasa. Macam mana Anda Syafi'iyah? Capek. Dibilang seharusnya kami ini yang tanya kepada Anda, kenapa Rasul itu cakap walagha? Oleh ta'abbud, Malikiyah dari awal sudah ta'abudan. Kami merasa itu adalah bukan contoh, dia adalah tamsil bil adwan. Dari semua badannya anjing, yang paling bersih adalah mulut. Karena anjing itu adalah hewan yang paling sering membersihkan mulut macam ini, terus lidahnya sering keluar. Orang kalau sering cakap, nafasnya itu tak bau. Tapi kalau diam, sangat diam terus,
nafasnya pasti busuk. Karena itu kan singa itu adalah hewan yang paling busuk nafasnya. Karena tidak pernah cakap. Kan dia baca kan. Tapi kalau cakap semua lari. Mungkin bukan karena takut, tapi karena busuk apa namanya. Busuk nafasnya. Gas daripada perut lah. Anda kalau tidur, kenapa habis tidur itu busuk? Karena Anda diem macam ini. Oke. Bayangkan sesuatu yang paling suci daripada anjing. Rasul menyuruh cuci. Maknanya selain itu lebih teruk. Malikiyah pun akan jawab, loh itu dalil saya. Karena dia paling suci, disuruh bersihkan, maknanya itu ta'abbud. Maknanya itu ta'abbud. Kayak macam mana ada tak jawab itu ya. Dahsyat apa tak? Macam mana ada suruh. Hada huwa kaifiyatul tafkir. Hada huwa fikih al-mabni ala ilmul usul, al-mabni ala ilmil kalam. Hakada kaifa yufakkirul fuqaha. Kemudian orang cakap pada mujtahid mutlak. Wallahi, coba suruh yuharrir khilaf bainal malikiyah wa syafi'iyah idza tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. So semua akan ada fi khilaf. Ina, kenapa ina? Oh, maknanya najisnya hanya di ina. Oke, kalau baju macam mana? Rasul tak cakap tahuru thawbi ahadikum ina ya syekh, ina arif ina. Malikiyah dengan akan mudah ta'abbud wantahadil muskilah. Ina'i ahadikum, harus ada unsur milik. Maknanya kalau bekas-bekas dibuang, ada anjing jila-jila dia tak? Ahadikum. Anda nak tambah cakapnya Rasul kan? Atau esok mungkin saya nak panggil Anda Nabi Hazim. Nah, orang akan cakap pasal ini Ustaz Zaman. Dan ini yang namanya tangkihul manat. Apakah ahadikum ini punya kesan? Macam itu. Oh, tak punya kesan dia. Wah. Ina, apakah ina itu punya kesan? Apa nih ina? Tak, bukan ina tapi asyai'u. Tahuru asya'i ahadikum. Itu namanya tangkihul manat, yakni kita buang atau kita sandarkan ke sesuatu yang lebih umum. Setelah manatnya itu munaqqah, kita aplikasikan. Namanya itu tahqiqul manat. So, ada yang namanya takhrijul manat. Kita keluarkan dahulu semua possibility, nunaqqihu, kemudian muhaqqiquhu. So, takhrijul manat, tahqiqul manat, tahqiqul manat. Yakni kalau saya beri examine orang tahuru ina'i ahadikum idza walagha bihi. Wallah, satafsyalun di dalam satu hadis. Wa kaif kana al-fuqaha uluful ahadis. Hakana kaifiyatu tafkir. Karena itu di dalam kitab-kitab usul fikih itu bahwanya al-aslu al-aslu fil am al-umum malam yujad lahu mukhassis. Itu berbeza mafhumnya kita dengan para mujtahid mutlak itu. Maknanya al-am yuhmalu ala umumihi. Bagi kita kalau kita tengok ini am, ya sudah, sebelum kita tahu adanya mukhassis, itu adalah umum. Mujtahid tak macam itu. Dia kena cari semua hadis dulu. Ba'dal bahath in lam yajid alal mukhassis fa huwa yuhmal alal umum. Tapi untuk kita hatta qoblal bahath yuhmal alal umum. Karena itu beza antara level mujtahid dan ghairu mujtahid. Ada kalau tengok di research itu, wah ada lafdul am. Wah ya syekh. Farq baina lafdul am minka wa lafdul am minal mujtahidin. Lafdul am minka tahkum ala umumihi qabla al-bahas anil mukhassis. Wal mujtahidun yahkumuna ala lafdil am ala umumi lafdil am ba'da al-bahas anil mukhassis. Wa farqun adim ma bainahuma. Ya itu saya tengok
Wahada laftun am. Saya pun juga boleh cakap. Di dalam 1 menit saya boleh batalkan itu. Ya? Susah Ustaz. Tuan Nazmi. Susah. Saya cuma ingin jelaskan bahwasanya tengok dari sini saja bagaimana Anda tahu bagaimana atomatul fuqaha. Fuqaha ini jangan Anda kira fuqaha ini unas dibilang darawish gitu loh. Tahu darawish? Darawish ini yang mukhorbat, mereka pakaiannya jelek, haula kan min a'adzimul ulama. Min a'adzimul ulama. Fikih ini di antara ilmu yang paling susah. Di antara ilmu yang hakikah ya, dia di antara ilmu yang paling susah. Karena dia lebih khusus. Bal qad yakunu level kesusahannya melebihi ilmu kalam. Cuma sekarang ini fikih ini cuma dibahas cuma ya sudah wal kalbu wal khinzir wa ma tafarra min ahadihima wa taha. Anjing, babi dan keturunan daripada keduanya. Tidak pernah dibahas kaifa wasalu ila hadza. Wa mal khilafu fihi. Inti kalau baca kitab Imam Ghazali namanya Syifaul Ghalil, la ta'ajjabta. Yakni saya pernah baca satu masta saya menangis. Macam mana boleh macam ini? Benar. Yakni syaba wal illah semuanya itu yakni kanat hadirah fi dhihnihi wal munaqashat amikah jiddan. Di dalam masalah mulut saja bagaimana munaqashatul amikah al mabni alal asal atim hal hada ta'abbud am ghairu ta'abbud. Li annahu atyabul hayawan nakhatan li kathrati lahtihi. Kalau Syafi'i cakap, kalau mulutnya saja itu suci, apalagi selainnya. Terus khinzir apa hubungannya? Dibilang li'annahu aswa'u halan minal kalam. Li'annahu apa? Aswa'u halan minal kalam. Yang namanya khinzir itu dia itu lebih buruk, lebih teruk kondisinya daripada kalab. Lebih teruk dari mana Habib? Dia lebih teruk karena sunnah dibunuh. Anjing tidak semua sunnah dibunuh. Anjing yang mu'alam, anjing yang dilatih itu haram dibunuh. Karena mahal, melatihnya pun mahal. Coba Anda bunuh anjing-anjing polis itu, esok Anda dibunuh sama polisnya. Esok Anda dibunuh sama, kenapa Anda bunuh anjing-anjing saya? Tapi khinzir babi, ya ini aswa'u halan minal. Kenapa khinzir sunnah dibunuh? Apa? Wallahu a'lam. Hadis. Ada hadis macam itu. Orang awam macam itu, kenapa ta'abbud? Wahada laisa marhalatul mujtahidin. Benar. Karena itu kan ketika saya tengok ada orang itu hum rijal wa nahnu rijal wa hum rijal. Hum rijal wa antum dzakar. Dukur. Laisa dzakar dukur. Itla yuntafa'u bihi bihal wa li annahu mandubun qatluhu li ghairi dharar wa la yajibu qatluhu kal qalbul akur illa li daf'i siyarihi. Wadah yakni maknanya babi itu apa? Lebih aswa'u halan minal. Selama dia itu aswa'u halan, maka kalau anjing saja mughalladah, masa kita tak cakap babi itu mughalladah. Tak ada makna aswa'u halan. Minimal kita samakanlah. Minimal kita samakan dari min haisun najasah. Malikiyah dari awal akan komplain ini. Siapa yang cakap aswa'u halan itu? Siapa? Saya tak setuju. Aswa'u halan. Ya ini oke lah dia aswa'u halan. Tapi kenapa harus disamakan najasahnya? Kenapa harus disamakan najasahnya? Hadihi as'ilah.
Hadhihi as'ilatun yajib alaihi an yujibahu Syafi'iyah. Minimal Syafi'iyah mereka akan cakap bahwasanya hadza ma'adda ilaina dhununa. Yani al-muhim hadza ma'adda ilaina dhununa. Pas. Karena itu kan fikih itu mimba bidunun. Karena kenapa? Setiap qadiyah minal qadaya yahtaju ila yakni daliluhu laisa qadiyah. Khilafi ilmi kalam. Khilafi ilmi kalam. Adillatuhu qadiyah. Wa ma tawallada min ahadihima dibilang tagliban lin najis. Wal maitatu illal adamiyya wasamaka wal jarad. Begitu pula yang najis itu adalah al maitah. Apa itu maitah? Bangkai. Apa itu bangkai? Tengok ini definisi bangkai. Hadza fi ghayatin. Wa hiya wal maitatu bi jami'i ajza'iha wa in lam takun laha nafsun sa'ilah. Maknanya bangkai, semua bagian bangkai walaupun dia itu tidak mempunyai darah yang mengalir, itu namanya laisa laha nafsun sa'ilah. Maknanya tidak punya darah yang mengalir, macam cicak, lipas. Coba Anda potong lipas, ada darahnya? Tak ada darah, tapi tetap bangkainya najis. Bangkainya najis. Apa itu bangkai? Ma uzilat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyah. Yang namanya bangkai itu apapun yang dihilangkan, yang dibunuh tanpa menggunakan penyembelihan secara syariat. Apa itu penyembelihan secara syariat? Maknanya penyembelihan yang diiktiraf oleh syariah, ini adalah penyembelihan. Ada beberapa cara penyembelihan, tapi tidak diiktiraf, itu adalah penyembelihan oleh syariah. Ada juga selain memotong leher, dianggap itu penyembelihan oleh syariat. Karena itu katanya di sini fakharaja mautul janin bidakati ummihi wasaidu bidoqtah. Jadi kalau ada orang menyembelih kambing atau sapi, di dalamnya masih ada anaknya. Anaknya kan mati dengan disembelihnya emaknya. Anaknya halal. Karena menyembelih emaknya dianggap menyembelih anaknya secara syariat. Wa mautus sayd bidoqtah. Doqtah ini ditekan. Jadi kalau ada Anda tengok, Anda nak berburu, Anda bawa anjing, Anda tengok kelinci, kejar. Anjingnya itu tidak menggigit tapi menekan. Jadi contohnya ini kelinci, oleh anjingnya dia apa? Diterkam. Di macam ini terus sampai kelincinya mati. Halal. Itu namanya doqtah. Bidoqtah awil jarihah walam tudrak hayatu. Awil jarihah dengan apa itu namanya? Elang. Diterkam mati. Belum sempat disembelih, halal, karena itu termasuk zakatun syar'iyyah. Wanad bisaham li anna dzalika zakatun syar'iyyah. Wanad ini yang lari kan, ada yang lari terus Anda panah. Itu kan bukan disembelih kan? Tapi apakah itu halal? Halal karena itu termasuk zakatun syar'iyyah. Tengok. Li ayat hurrimat alaikumul maitah. Ayat hurrima alaikumul maitah, apa dalilnya? Tengok. Wa tahrimu ma laysa muhtaraman wala mustaqdaran wala dharara fihi dalilun ala najasatihi. Macam mana ada istinbat macam itu? Mengharamkan, haramnya, pengharaman apa yang tidak muhtaram dan tidak mustaqdar, tidak kotor. Orang kalau tengok bangkai merasa kotor tak? Tidak. Sementara bangkai ada di sini. Oh bangkai. Macam itu kan? Wala dharara fihi. Apakah doror bangkai? Ya dulu ala najasatihi. Dan semua bangkai itu najis kecuali
adami. Kecuali apa? Adami. Manusia bangkainya tidak najis. Wasamaka wal jarad. Wasamaka wal, bangkai ikan dan bangkai belalang tidak najis. Maknanya kalau bangkai ikan itu tidak najis, maknanya ikan tidak perlu disembelih. Karena itu ada beberapa orang barat itu jual apa namanya, ikan kemas itu, dzubiha ala thariqatin syariah. Ini jelas tipu ini kan. Tipu, mereka tak tahu kalau apa namanya, ikan tak ya Disembelih. Ikan tak ya disembelih. Ikan tak ya disembelih. Terus macam mana Habib? Ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Apa yang Anda katakan dengan itu? Rasul apa Allah cakap innamal musyrikuna najasun. Ditafsirkan oleh anna i'tiqadahum najis. Yang najis bukan zatnya tapi i'tiqadnya. Jadi saya akan masuk lebih dalam sedikit. Innamal musyrikuna najasun. Tahu dari mana? Maksudnya adalah i'tiqad. Musyrikun najasun. Allah tidak cakap inna i'tiqadal musyrikina najasun. Allah hanya cakap apa? Musyrikuna najasun. Ya ini ente ini menambah-nambahi kalamnya Allah saja ini. Anda anggap Al-Quran ini hanya perkataan Anda boleh tafsirkan semau Anda. Cuma ini ada iskalat, Anda kena jawab macam itu. Karena itu kan Malik wa Abi Hanifah dibilang maitatul adami najisah illal anbiya. Illal anbiya. Wadah ya ini innamal musyrikuna najasun. Oke. Wallahi saya kira setengah dalil bahwasanya i'tiqad, dalil bahwasanya makna musyrikun najasun itu i'tiqadul musyrikin. Kenapa Allah hanya sebut musyrikun? Kenapa tak sebut nas? Kenapa tak sebut manusia? Kenapa tak sebut manusia? Innaman nasu najasun fala yaqrabul masjidal haram. Walah, kalau semua manusia itu najis, maknanya tidak ada yang boleh ke Masjidil Haram. Karena khususul musyrikin hum najis. Karena itu i'tiqad Masjidil apa namanya? Karena itu tidak diperbolehkan untuk mendekat Masjidil Haram. Karena ini musyrikun, ini bukan nas. Dan istiqaqus sifah ya dulu ala illiyati mashtaqqa minhu. Yani al-lafzul mustaq ya dulu ala illiyati mashtaqqa minhu. Al-muskir haram maknanya ilahnya iskar. Karena muskir itu ada sifat. Dan ini musyrikun maknanya ada syirik. Ada syirik. Saya tak nak jawab sekali ini, nanti terlampau panjang. Tapi ada khilaf Malik wa Abu Hanifah bahwasanya manusia itu bangkainya najis. Anda kalau nak jawab apa saja? Innamal musyrikuna najas. Abu Hanifah. Saya mudah saja jawab ini. Yakni antara dalil dan madlul tak ada hubungan. Masalah kita di dalam maitah. Allah cakap, oke lah saya apa namanya? Saya terima bahwasanya i'tiqad musyrikun najis. I'tiqad musyrikun najis. Kalam kita bukan pada saat dia hidup, tapi pada saat dia mati. Pada saat dia mati, wal ayah la tatakallam an halil muslimin ba'dal maut. Kita cuma tahu bahwasanya Islam dan kafir apa musyrikun minimal
Musyrikun ketika hidup najis. Wallahi, yakni fi iskal so. Tenang fi iskal tamaman ya. Apa namanya? Seharusnya mungkin ini adalah ta'abbud juga. Kenapa? Kalau memang dia najis, mestinya bukan hanya Masjidil Haram. Semua masjid dia tak boleh. Tak boleh. Wa khususan indana Syafi'iyah. Al-kafirul junub yajuzu an yadkhul masjid. Al-muslimul junub. Al-musyrik al-kafirul junub boleh untuk masuk masjid. Kalau memang dia najis tidak akan boleh masuk masjid. Karena itu ini hukum khas di dalam Masjidil Haram. Wa kaifa tadullu ala najasatihi. Ala najasati maitatihi. Ala adami najasati. Saya bilang apa namanya? Ba'id jiddan ya. Hada dalil ba'id jiddan. Macam mana Anda nak jawab sekarang macam ini? Penting tak? Ada huwa fikir. Walaysa mujarrad an tahfaz masail. Walaysa bukan cuma Anda menghafal apa? Masail saja. Bukan. Yakni untuk level pertama oke lah. Untuk level setelahnya tak. Kenapa masalah yang kan yang baca dan kita sebut orang kafe junub tak haram masuk masjid. Apa ilah? Karena gua laisa multaziman bi ahkami syariah itu saja. Laisa multaziman bi ahkami syariah. Itu pula kalau dia tidak boleh masuk masjid, macam mana dia nak dapat hidayah? Tapi hukum perempuan haid dia sama macam haid ke? Saya tak kira sama. Mungkin kalau hukum haidnya yang haram itu hanya untuk mengotori masjid. Karena kalau perempuan haid tak boleh, nanti junub tak boleh. Bila dia dapat hidayah. Kalau memang orang kafir itu nak dapat hidayah, possibility yang paling besar untuk dapat di masjid. Lah kalau dia junub dan tak boleh masuk masjid, bila dia nak dapat hidayah? Allah a'lam. Wal maitatu illal adamiyya wasamaka wal jarad wad dam. Begitu pula di antara hal-hal yang najis itu adalah apa? Adam. Apa itu adam? Darah. Kecuali apa? Al-kabidu wa tihal. Kecuali dua. Al-kabid apa? Hati, tihal. Apa tihal itu ya? Apa tihal, Ustaz? Di sini sering dijual tihal itu. Limpa, tahu limpa? Limpa. Ya kan darah kan? Tihal itu kan. Apa satunya? Ginjal. Apa ginjal bahasa Arabnya? Kidney bahasa Inggris. Iya tahu saya. Kila. Gagal ginjal itu al-fashal kilawi. Kilyah bukan kila, kilyah. Bukan kilyah, bukan kilyah. Kilyah halal. Kilyah haram. Kilyah halal. Kilyah halal. Halal. Kalau ada orang nak makan kilyahnya kambing, kilyahnya ini halal. Karena dia bukan dari darah. Yang dari darah itu hati dan limba. Tapi itu exception. Walaupun dia dari darah tetap halal. Limba itu Anda tengok di mana namanya? Masakan Padang banyak sekali. Limpa untuk jadi apa itu namanya? Rendang. Saya tengok ini apa nih? Limpa. Alamak limpa. Wah, Anda makan itu. Itu halal. Al-kabidu wattihal wal qaih. Qaih itu adalah nanah. Qaih juga najis. Wal qaih itu apa? Muntah. Warrauthu wal baul. Ar-rauth di sini apa? Raus itu adalah tai daripada hewan. Tai daripada hewan itu dikatakan apa? Raus. Indah Syafi'iyah, hewan yang boleh dimakan atau yang tak boleh dimakan. Semuanya apa? Najis. Ada pendapat yang terkuat, ada pendapat yang sangat kuat bahwasanya tai hewan yang boleh dimakan tak najis. Indana qaul qawi jiddan. Jadi ar-rauthul maqul dibilang. Ar-rauthul
Ma'kul tak najis, pendapat yang kuat. Tapi indah Syafi'iyah lah, ar-rauth ma'kul am ghairu ma'kul kulluhu kilahuma najis. War-rauthu wal baulu bukan hanya rauth, bukan hanya binatang, punya manusia pun juga najis. Kencing. Wal madyu wal wadyu. Madyu ini adalah ma'un raqiqun yakhruju inda thawrani syahwah. Jadi kalau sedang syahwatnya itu memuncak, akan keluar macam lendir. Itu namanya madi. Wadi itu dia macam lendir, tapi dia pekat. Keluar biasanya setelah kencing atau ketika Anda mengangkat benda berat. Itu akan keluar. Namanya apa? Wadi. Madi kalau dari perempuan namanya koda. Sama, namanya saja yang berbeza. Koda. Kalau madi itu keluar ketika memuncaknya syahwat, wadi itu keluar ketika penat atau setelah kencing. Semuanya najis. Koeh najis, nanah najis, muntah najis, tai semua najis, kencing semua najis, madi wal wadi wal ma'ul mutaghayyir as-sa'il min famin na'im. Orang kalau tidur jenisnya keluar. Apa itu namanya? Liur basi. Hah? Liur basi. Liur basi kalau confirm dia itu daripada mana? Maidah. Daripada lambung confirm. Dia tak dari ada yang air liur basi itu tak dari lambung. Dia dari mulut saja. Biasanya yang dari lambung itu warnanya kuning. Atau kalau tidurnya biasanya dia tak pakai bantal. Kalau tak pakai bantal biasanya dari apa? Dari lambung. Dari lambung itu yang najis. Yang tak dari lambung tak najis. Habib, saya ragu ini dari lambung atau dari tak lambung. Suci. Selama Anda ragu itu tidak najis, maka itu bukan tidak suci, tidak najis. Boleh saya minta tehnya sedikit. Min famin na'im wa maniyul kalbi wal khinzir wal mutawallid min ahidihima. Begitu pula di antara yang najis adalah maniyul kalbi wal khinzir. Mani daripada anjing dan babi wal mutawallid min ahadihima, dan yang terlahir daripada salah satu daripada keduanya. Maknanya maninya kalb najis, maninya anjing juga, maninya babi juga najis. Begitu pula keturunan daripada keduanya. Kenapa? Karena mani itu adalah asal muasal daripada mereka. Kalau kambing dan anjing dan babi itu najis, begitu pula asal muasalnya. Maknanya asal muasal dari selain anjing dan babi tak najis. Jadi mani kuda, mani kambing tak apa-apa. Mani manusia pun juga tak najis. Walabanu ma la yuqalu lahmuhu illal adami. Begitu pula di antara yang najis itu labanu ma la yuqalu lahmuhu. Susu hewan yang tidak dimakan. Susu hewan yang tidak dimakan. Apa contohnya? Harimau. Susu harimau, benar. Susu harimau najis. Dibilang di sini susu atan. Susu atan. Atan ini himar tapi yang betina. Atan. Di tarim dabah. Dabah itu himar betina. Orang tarim cakapnya apa? Dabah itu himar betina. Orang-orang tarim kalau memaki orang antakat dabah, macam dabah. Tapi bahasa fusahnya atan. Himar itu tidak bisa dimakan. Himar tidak bisa dimakan. Maknanya susunya himar juga najis. Oke. Di Indonesia sering ada orang cakap susu kuda liar. Najis tak? Susu kuda tapi yang liar itu katanya boleh membangkitkan syahwat. Najis tak zaman?
susu kuda tapi yang liar. Kuda liar daging dia tak najis. Hah? Daging dia tak najis. Tak tahu saya tanya. Macam mana? Tak najis. Tak najis dia. Karena kuda liar ini ada kan kuda-kuda yang di mana namanya di stable. Kuda liar ini yang di apa namanya? Yang di hutan-hutan itu. Kuda susunya dia amin. Itu tak apa-apa. Susu kuda liar. Ada saja orang. Ada Ustaz, 200 ringgit, 500 ringgit. Ada. Saya beli untuk adik saya yang punya kanser. Beli dalam banyak botol juga, tapi dia bagi murah 100. Tapi adik saya tu dah meninggal lah, tapi makan tu dia tak ada. Ada efek. Ada efek ya? Ada efek. Susu kuda liar. Saya tu dia ada. Ajib. Lama dah, 10 tahun lepas. Susu kuda liar. Dia punya khasiat dia kan? Khasiat dia. Dia sel satu, dia boleh apa, macam kotak dia macam rumah apa semua kan. Saya Dia ada. sudah cakap dulu.